Ya puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan anugerah Tuhan kita kembali berjumpa dalam renungan malam kita. Dan kembali malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari buka hatimu untuk kembali terima kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan di malam hari ini. Biar itu menjadi pengharapan dan kekuatan di dalam hidup kita. Mari sama-sama angkat hatimu, kita masuk dalam doa dan penyembahan kita. Sama-sama katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan dengan pujian ini semua di hadapan Tuhan. Saya terasa dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Selamanya kami mengagumi Engkau di dalam hidup kami, Bapa. Selamanya kami mau nyatakan bahwa sesungguhnya karya-Mu, penebusan-Mu yang Kau kerjakan itu tidak dapat digantikan oleh apapun. Karena kami tahu oleh karena kuasa salib-Mu, hidup kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang besar yang melimpah di dalam hidup kami. Kembali Bapa, malam hari ini kami buka hati kami. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari isi terus bejana hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kuduskan setiap hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa, lembutkan setiap hati kami. Jauhkan dari segala penolakan akan firman-Mu. Jauhkan dari segala roh kekerasan hati yang sering membuat kami untuk tidak dapat menerima kebenaran firman-Mu di hati kami dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu hadir di dalam setiap pribadi kami, setiap umat-Mu yang mengikuti renungan malam ini. Tuhan, berkati mereka, karena kami percaya ketika taburan benih firman itu tertanam menjadi benih, menjadi rema di dalam setiap hati umat-Mu, maka kami tahu ketika mereka menghidupi kebenaran firman itu, janji-janji Tuhan itu pasti tergenapi dan terjadi di dalam setiap pribadi mereka. Kami buka hati kami mau belajar akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan melayani Engkau lewat renungan firman-Mu di malam hari ini. Kami bersyukur Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini, pada malam hari ini kita boleh kembali bersyukur kepada Tuhan buat perkenanan Tuhan, buat waktu ini, pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang waktu dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah ada kembali di hari yang keempat di bulan Juli. Waktu berjalan terus dan demikian juga pembacaan, perenungan firman Tuhan kita juga sudah masuk pada saat ini, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22. Dan ini adalah keseluruhan perikop dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat 1 sampai yang ke-30. Nah, aku yang dikasih oleh Tuhan, nah malam hari ini coba kita akan melihat beberapa hal dari Kisah Rasul pasal yang 22 untuk menjadi perenungan bersama kita pada saat malam hari ini. Aku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa ini adalah serangkaian ditangkapnya Paulus, ya, ketika dia tiba di Yerusalem dan dia berjumpa dengan Rasul Yakobus dan para penatua di situ, lalu menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan melalui Paulus, bagaimana ribuan orang Yahudi boleh datang percaya dan juga bangsa-bangsa yang lainnya, ya. Dan sesudah itu saudaraku, bahwa ia masuk ke dalam bait Allah setelah mentahirkan dirinya, dan oleh karena situasi yang sedang terjadi, bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Paulus, bahwa Paulus ini adalah seorang yang tidak memelihara hukum Taurat, ya, pada saat itu. Jadi itu tuduhan yang tidak berdasar,
Dan akhirnya saudara, ketika dia di dalam Allah kata firman Tuhan, maka disitulah Paulus ditangkap setelah masa 7 hari tersebut. Dan orang-orang saudara, kalau kita perhatikan bagaimana sampai mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak. Jadi orang-orang Yahudi yang dari Asia yang mengikuti Paulus bersama-sama, saudaraku, maka mereka yang datang dari Asia ketika tiba di Yerusalem melihat Paulus ada di sana, maka mereka menghasut orang banyak lalu menangkap Paulus. Ya, menangkap Paulus, dan ketika keributan terjadi pada saat itu, maka kepala prajurit datang dan memeriksa perkaranya dan mengetahui bahwa kalau kita perhatikan di sini bahwa di pasal yang ke-22 dan sebelumnya di pasal itu bahwa Paulus minta izin berbicara kepada orang-orang Yahudi yang ada pada saat ini. Nah, saudara, kita akan perhatikan dari perkataan Paulus ini. Saudara akan bacakan dulu dari pasal yang ke-21 ayat 37 sampai 40. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Ayat 40, sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Ya, ayat 1 dan 2, pasal 22. "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak aku katakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, ya, dia mulai menceritakan tentang perjalanan. Saudaraku, kalau kita perhatikan, dan ini yang menjadi perenungan kita pada saat malam hari ini, saudaraku, bahwa ketika Paulus diberikan kesempatan izin ya untuk berbicara kepada orang-orang banyak pada saat itu yang terhasut oleh orang-orang Yahudi yang datang dari Asia, dan mereka menangkap dan akhirnya sampai dibawa kepala pasukan dan hendak dimasukkan ke markas. Dan ketika dia beroleh kesempatan untuk berbicara di sana, saudaraku, maka kebebasan berbicara yang diberikan oleh Paulus kepadanya, maka di situ kalau kita perhatikan kesempatan dia berbicara untuk memuliakan Kristus dan melayani kepentingannya. Ya, jadi kesempatan yang diberikan kepada dia pada saat itu, pada masa itu, kalau kita perhatikan inilah, saudaraku, ini memuliakan Kristus atas apa yang Tuhan lakukan, Kristus lakukan melalui hidupnya. Wah, tadinya dia adalah seorang Yahudi yang dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Ya, di situ dikatakan bahwa seorang yang giat, ya, bekerja Allah sama seperti kamu pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan. Dan bagaimana dia menceritakan, seterusnya dia dengan kuasa dari imam besar menuju ke Damsyik untuk juga menganiaya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, di tengah perjalanan Tuhan menunjukkan, habis itu Paulus mengalami pertobatan. Sejak dia buta sejenak, lalu Ananias, seorang murid Tuhan yang ada di kota tersebut, datang dan menumpangkan tangan atasnya. Saudaraku, ini adalah menceritakan bagaimana kisah pertobatan seorang Rasul Paulus, bahwa dia tadinya adalah seorang penganiaya jemaat, seorang juga yang giat bagi Allah dan dididik dengan teliti oleh Gamaliel. Tetapi ini bukan mau dia, tapi ini adalah pilihan dan panggilan Tuhan atas kehidupannya. Ya, jadi ini saudaraku, ini berbicara tentang memuliakan Kristus ketika kesempatan itu datang kepada dia. Saudaraku, seolah-olah waktu dia berbicara itu membicarakan hal-hal yang Kristus lakukan baginya. Seolah-olah tidak ada yang mengusik, tidak ada belenggu sama sekali. Tidak ada peduli bahwa dia pada saat itu sedang terbelenggu. Ya, ada yang sedang mengusik dia, bahwa dia sekarang situasinya lagi ditangkap, ya, lagi akan dimasukkan ke dalam penjara, ya, pada saat itu. Tapi saudaraku, dan orang Yahudi yang berteriak-teriak yang menuduh dia, ya, tapi dia tidak terpengaruh sama sekali dengan kondisi itu, ya, tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada. Ini sungguh luar biasa, dan di tengah keadaan yang demikian, saudaraku, maka ia memuliakan Kristus atas apa yang Kristus lakukan melalui hidupnya. Ini bukan mau saya.
saya menjadi seorang yang pada hari ini menjadi seorang yang percaya memberitakan nama Yesus Kristus, ini bukan pilihan dan kemauan saya. Saya juga adalah tadinya orang dididik dalam jalan hukum Taurat, hukum bangsa kita dengan teliti oleh Gamaliel. Tapi bagaimana dia datang dan menjumpai saya dan memilih saya menjadi alatnya. Saudaraku, ia memuliakan Kristus di tengah-tengah situasi yang dihadapinya. Jadi tidak terpengaruh atau tidak terbelenggu dengan situasi yang ada pada saat itu. Dengan kalau kita lihat dengan rantai yang belenggu di tangannya dia tidak terpengaruh sama sekali. Nah, saudaraku, kalau kita baca juga dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi, saudaraku, waktu itu dia menulis surat itu, saudaraku, diperkirakan bahwa dia dalam penjara di kota Roma. Dan ketika dia dalam penjara di kota Roma, saudaraku, jemaat di Filipi merasa khawatir tentang keadaannya dia. Tapi saudara, dari dalam penjara seharusnya situasi yang dihadapinya dalam terpenjara itu, saudara, harusnya dia yang mungkin dihiburkan, harusnya dia yang mengalami penghiburan, tapi justru dia menghibur juga kepada jemaat yang ada di Filipi. Saudaraku, dia mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Baru pikirkan perkara-perkara yang di atas. Nah, saudaraku, artinya apa, saudara? Situasi yang ada, saudaraku, itu tidak menghambat dia untuk terus memuliakan Kristus, mengagungkan Kristus, mengagungkan untuk apa yang Tuhan lakukan melalui kehidupannya. Atau artinya tidak mengeluhkan dengan suasana yang dihadapi atau situasi yang ada pada hari itu. Atau tidak mengeluhkan bahwa ketika orang itu yang macam-macam, dia tidak membalas kepada tuduhan mereka tersebut. Padahal tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Nah, saudaraku, ini menjadi pelajaran rohani penting juga bagi seluruh kita dalam seluruh kehidupan yang kita alami, situasi apapun yang terkasih, saudaraku. Jangan sampai itu membelenggu kita untuk akhirnya kita tidak bisa bicara tentang memuliakan Kristus melalui apa yang kita alami. Situasi yang kita alami, tantangan yang kita alami, pergumulan yang kita hadapi, bahwa beban pergumulan kita antara orang percaya dengan satu yang lainnya akan berbeda. Saudaraku, pergumulan yang dialami oleh Rasul ini, saudaraku, akan berbeda juga dengan orang percaya yang lainnya, sesuai dengan kasih karunia Tuhan bagi mereka. Tetapi bahwa, saudaraku, di tengah pergumulan tersebut kita mencontoh apa yang dilakukan oleh para rasul ini, oleh Rasul Paulus ini. Bahwa dia seolah-olah tidak peduli dengan situasi apa yang ada. Bahkan kita lihat juga, saudaraku, dia sepertinya juga pasrah untuk mau dibawa kemana. Seperti saudaraku, manakala Yesus yang waktu itu ditangkap dan dipermain-mainkan, saudaraku, maka dia dengan tenang, dengan saudaraku, bahwa dia seperti domba yang siap dibawa kepada mengikuti saja. Orang mempermainkan, memperlakukan dengan semena-mena semau mereka, tetapi dia tetap diam saja. Saudaraku, ini adalah apa yang dilakukan ini mencontoh kepada apa yang Kristus lakukan, yang memberikan teladan kepada mereka tentang bagaimana menghadapi situasi yang ada. Nah, jadi memberikan pelajaran juga bagi kehidupan saya dan saudara di tengah situasi apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Saudaraku, sekali lagi, bahwa antara orang percaya, antara satu dengan yang lainnya akan berbeda. Situasi itu tidak membelenggu saudara untuk memuliakan Kristus dengan mulut kita. Situasi itu tidak melumpuhkan kita untuk tidak bisa berkarya bagi Tuhan, untuk kita tidak bisa maju, untuk kita tidak melihat bahwa tidak bisa bangkit dari keadaan-keadaan yang ada. Beberapa orang, saudaraku yang terkasih, bahwa terkadang kita jumpai ada rekan sesama percaya, berapa banyak yang terkadang situasi itu melemahkan, melumpuhkan keadaan mereka, sehingga mereka tidak bisa bangkit dan tidak bisa maju. Mereka sepertinya dikalahkan dengan keadaan yang ada. Tapi kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus ini. Dalam situasi yang demikian, saudaraku, maka dia memuliakan Kristus atas apa yang Kristus lakukan melalui kehidupannya. Dia memandang kepada dia, bagaimana karyanya, bagaimana kebesaran, atau selalu dia menandakan bahwa ini semua tetap ada dalam campur tangan Tuhan. Tuhan akan tetap berkarya, Tuhan akan tetap menolong. Dia bisa melihat kehendak Tuhan, rencana Tuhan melalui kehidupannya dia. Dan demikian juga, apa saja situasi yang saudara dan saya alami pada hari ini, dimanapun kita berada,
tantangan apa saja, saudaraku, itu tidak akan membelenggu firman Tuhan untuk kita mulai perkatakan tentang apa yang Tuhan lakukan melalui kehidupan kita. Apa yang kita perkatakan melalui setiap kehidupan kita. Saudaraku, kita juga sekali kita belajar seperti contoh tentang kisah Ayub. Manakala Alkitab mengatakan bahwa dia adalah seorang yang benar, saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan Tuhan izinkan dia mengalami ujian, cobaan, semuanya habis dalam berbagai bidang, diuji oleh Tuhan. Ya, hartanya habis, anaknya juga semuanya mati, badannya ditimpa oleh penyakit yang bisul-bisul. Sudah itu juga sejenak dikucilkan dari masyarakat karena pada saat itu dia adalah orang yang terkaya di tempat dia di mana dia berada, tapi sekarang semua hartanya habis, ya. Saudaraku, habis itu juga teman-teman juga salah menilai, salah memberikan penghiburan. Dan saudaraku, manakala teman-teman ini datang dan menyerang dia atas situasi yang dialami, bahwa engkau mengalami ini oleh karena engkau berdosa, maka Ayub sempat terpancing, tergoda juga untuk membela dirinya dan bertangkap bahwa saya tidak berbuat dosa. Bahkan dalam keadaannya itu, saudaraku terkasih, maka dia mulai menuduh Allah bahwa Allah berbuat yang curang kepadanya, berbuat tidak adil kepadanya. Bahkan dia lebih benar daripada Allah, karena serangan yang terus bertubi-tubi datang. Dan ketika serangan yang bertubi-tubi ini datang, saudaraku yang terkasih, maka dia juga mulai terpancing, ya, untuk mulai membela pembelaan dirinya dia itu, saudaraku, akhirnya menuduh Allah yang berbuat curang kepadanya. Sehingga saudaraku, akhirnya Tuhan perlu dalam setelah selesai masa berdiam dirinya Tuhan, maka Tuhan perlu memberitahukan kepada dia, mengajar dia, ya, sehingga kata firman Tuhan, Ayub mencabut seluruh perkataannya. Saudaraku terkasih, bahwa kita mau belajar setiap kehidupan kita pada hari ini, apapun situasi kami setiap kehidupan kita. Dan manakala saudaraku yang terkasih, kita diperhadapkan dengan situasi yang demikian, saudaraku yang terkasih, bahwa kita belajar dalam situasi yang tersebut. Saudaraku, ketika ada kesempatan untuk berbicara, maka kita memuliakan Kristus atas apa yang Kristus lakukan melalui kehidupan kita. Atau kita juga bisa melihat bahwa di balik daripada yang semua saya hadapi ini, yang saya alami pada hari ini, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan saya seperti sebuah bejana yang sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah. Terkadang pun mungkin dihancurkan, terkadang pun mungkin diinjak-injak, terkadang pun mungkin disepelekan. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan atas setiap apapun yang saya alami, supaya saya menjadi bejana yang indah. Dan saya memandang kepada Dia, melihat kasih-Nya, melihat bagaimana di balik daripada semua ini ada tangan Tuhan yang sedang berkarya, bekerja atas kehidupannya. Itu artinya apa? Kita tidak boleh dilumpuhkan oleh keadaan yang ada. Keadaan yang ada tidak membelenggu kehidupan kita untuk berbicara dan memuliakan Kristus. Terus kasih-Nya, karyanya, dan juga pembentukannya atas apa yang kita alami. Karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apapun situasi yang kita alami pada hari ini, oleh pertolongan, kemampuan daripada Tuhan, memberikan kemampuan kepada kita untuk juga bisa melihat ada karya Tuhan, tangan Tuhan yang sedang berkarya dalam kehidupan kita, tangan Tuhan yang sedang merendah setiap kehidupan kita, ya. Dan tangan Tuhan yang merendah ini kita boleh bicarakan bahwa Tuhan punya rencana, ya, mengagungkan kebesaran Dia, ya, mengagungkan karyanya bagi kehidupan kita. Ada karya Tuhan yang sedang Tuhan karyakan bagi kehidupan saya dan saudara, apapun yang kita alami, dan Tuhan akan melakukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Kita lanjut terus. Apalagi yang kita bisa lihat dari Kisah Rasul pasal yang ke-20 ini. Manakala dia memperoleh kesempatan, saudaraku, di situ bahwa dia berkata, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri ketika orang banyak." Kalau kita perhatikan di sini, saudaraku, maka ketika kesempatan itu berbicara, dia muliakan Kristus. Ini berikutnya, saudaraku, dalam Paulus menghadapi semua itu ada ketenangan yang luar biasa. Ya, tenang dalam menghadapi situasi itu. Ya, dan kepala dingin dalam menghadapi situasi yang ada, tidak tampak gusar walaupun tuduhan tidak berdasar dan tidak adil kepadanya. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar yang dituduhkan, yang dialamatkan oleh orang-orang Yahudi yang datang dari Asia, yang menghasut orang-orang banyak supaya mereka menangkap Paulus, ya, pada saat itu, bahwa ini adalah seorang yang menentang di mana-mana, mengajak semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Saudaraku, maka ketika Paulus menghadapi, saudaraku, situasi demikian,
tampak ketenangan yang luar biasa dan kepala dingin dalam menghadapi situasi yang ada. Ya, dia ketika dia berbicara seolah tidak ada yang mengganggunya, tapi dia berbicara dengan ketenangan dalam menghadapi situasi yang ada. Saudaraku, dibutuhkan juga ketenangan Tuhan dalam menghadapi situasi apa yang ada. Jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Ketika para murid sedang dihantam oleh badai, oleh gelombang di tengah danau pada hari itu, angin yang begitu kencang mengamuk, ya, saudaraku, mereka sangat ketakutan. Begitu Yesus bangun dan Yesus menghardik, ya, angin yang taupan yang dasar, dia bilang, diam, tenang. Maka seketika itu juga badai jadi tenang. Lalu dia berkata kepada, mengapa kamu begitu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi artinya dalam menghadapi situasi apapun dibutuhkan ketenangan. Jadi seorang yang tenang. Alkitab juga mengatakan kepada kita, karena itu kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, kuasai diri dan jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya ketika situasi apapun yang Tuhan izinkan melanda terjadi bagi kehidupan kita, saudaraku, Alkitab firman Tuhan datang kepada kita supaya kita tetap tenang. Karena ada damai sejahtera Tuhan. Di tengah saudara ketakutan para murid oleh karena situasi yang ada pada saat itu sesudah kebangkitan Yesus Kristus, maka mereka mengunci pintu mereka yang rapat-rapat karena takutnya kepada orang Yahudi. Ya, karena situasi yang ada pada saat itu. Tapi tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, diam. Dia berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Itu artinya apa? Tenang, aku ini jangan takut. Damai sejahtera di sini berarti menunjukkan apa? Ketenangan hati dan pikiran, bahwa semuanya beres bersama dengan Tuhan. Tenang, aku ini jangan takut. Saudaraku, bahwa Tuhan juga datang kepada kehidupan kita pada saat ini dalam menghadapi apapun yang ada. Dan kita belajar dari firman Tuhan ini. Belajar juga kepada apa yang Yesus lakukan, yang kerjakan, saudaraku. Dan belajar dari apa yang para rasul ini juga lakukan. Bahwa ketika menghadapi situasi yang demikian, dia tetap diam dan tenang. Dia tetap tenang, ya, dengan ketenangan, kepala dingin dalam menghadapi. Tidak tampak kegusaran dalam menghadapi tuduhan-tuduhan yang demikian, ya, saudaraku. Maka dia dengan tenang, itu tadi saya katakan bahwa dengan tenang mengatakan bahwa apa yang saya alami ini pada hari ini karena karya dia, karya Tuhan, bukan karena mau saya. Dan saya ini adalah seorang yang giat, yang terus melihara. Dia mengatakan bahwa aku ini orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti. Jadi tidak ada alasan, tidak ada dasar bagi kamu bahwa saya ini coba untuk menentang, ya, hukum Taurat kita menerangkan, tidak, ya, dalam ketenangan menghadapi situasi yang demikian. Saudaraku, firman Tuhan juga datang kepada saya dan saudara pada malam ini dalam penungan malam kita. Dimanapun kita berada, apapun situasi yang kita alami, Alkitab, firman Tuhan datang kepada kehidupan kita, tetap tenang dalam menghadapi. Karena kita percaya ada pembelaan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Akan ada pembelaan Tuhan. Jangan kita terpancing dengan situasi yang ada. Ya, saudara-saudaraku, dan itu yang kita lihat apa yang juga dikatakan oleh Daud. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan. Ya, orang-orang mulai mengatakan Daud bahwa baginya tidak ada pertolongan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud? Tetapi aku percaya kepada kasih-Setiamu. Saudara, dia tahu persis hidupnya di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa saya tahu saya punya Tuhan yang senantiasa peduli dengan saya. Saya mau tidak peduli apa kata orang tentang saya. Tapi saya tahu bahwa hidup saya di hadapan Tuhan adalah seperti ini pada hari ini. Ya, dan ketika ada orang yang mengatakan yang demikian, maka saya terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan saya. Dan saudaraku, Paulus menghadapi semuanya itu. Dan ini juga memberikan pelajaran rohani bagi kita semuanya. Bagi saya dan saudara. Bagi setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Atas seluruh situasi kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami, lewati pada hari ini. Bahwa tetap diam, tetap tenang, dan nantikan Tuhan. Dan itu juga dikatakan oleh Daud, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, tetaplah dan berlakulah setia. Diamlah di negeri dan berlaku setia. Ya, itu dikatakan oleh firman Tuhan bagi kehidupan kita. Bahwa artinya apa juga nih? Kita menantikan Tuhan, berdiam diri menantikan Tuhan, maka Tuhan akan munculkan hak kita seperti siang. Kebenaran kita akan dimunculkan oleh Tuhan.
Tuhan akan menjadi pembela atas setiap kehidupan kita. Dan itu yang tadi saya katakan, berarti dari sini juga kita bisa mampu melihat bahwa ada karya Tuhan, sehingga dia tetap memuliakan Kristus, bahwa ada maksud Tuhan, sehingga situasi ini Tuhan izinkan. Saya seperti sedang sebuah bejana yang dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah di pemandangannya. Dan saya juga terlalu yakin dan percaya, seluruh jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apapun situasi hidup yang saudara alami pada hari ini, situasi apapun yang Tuhan izinkan datang kepada kita, ada karya Tuhan yang sedang berkarya bagi setiap kehidupan kita. Dan pada saat itu kita tetap memuliakan Kristus, memuliakannya. Dan juga saudaraku, dalam menghadapi semuanya itu, situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, tetap tenang. Ya, tetap tenang dengan kepala dingin, karena kita percaya di dalam ketenangan kita ada kekuatan dan akan ada campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi bagi kehidupan kita. Saudaraku, berikutnya kita pelajari bahwa ketika dia berbicara, dia menyapa, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkan." Saudara, Paulus berbicara dengan kerendahan hati, ya, menyapa mereka dengan hormat, ya, tidak membalas dengan kasar, tetapi dia menyapa mereka dengan hati, menyapa mereka dengan hormat. Ya, saudaraku, inilah teladan yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kehidupan kita, bahwa teladan juga terus dalam kerendahan hati. Ya, teladan juga untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, teladan untuk saudaraku yang terkasih, ketika dalam mengalami ini situasi yang diperhadapkan oleh Tuhan kepadanya, maka saudaraku yang terkasih, dia tetap berbicara dengan kerendahan hati dan menyapa mereka dengan hormat. Saudaraku, mari coba kita akan lihat, bacakan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan bagi kita semuanya. Kita akan lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ketiga sampai yang ke-7a. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudaraku, Alkitab mengatakan kepada kita dari pengalaman Raja Daud, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tetap percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri. Diam, tenang di negeri. Dan berlaku setia. Baru berikutnya, bergembira karena Tuhan. Tetap bergembira, tetap bersuka cita. Maka Ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lalu di situ kata firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan membela kita. Ia akan munculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudaraku, ini kata firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita, yang mengajar kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diam di negeri, tetap tenang dan nantikanlah Dia. Maka kata firman Tuhan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ada pembelaan Tuhan bagi kehidupan kita. Ada pertolongan. Dan itu yang kalau kita pelajari firman Tuhan, ada masanya untuk Tuhan turun tangan, campur tangan atas setiap kehidupan apapun yang kita alami. Dan saudara-saudaraku, di dalam masa berdiam dirinya kita ini, saudaraku, kita bisa melihat oleh pertolongan Tuhan, melihat akan karya Tuhan yang sedang membentuk setiap kehidupan kita bagaikan bejana di dalam tangan penjunan, supaya bejana itu menjadi indah di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari apa yang Paulus alami, dari pengalamannya secara pribadi dalam menghadapi situasi yang ada, ia tetap memuliakan nama Kristus. Ya, ia tetap memuliakan nama Kristus dan menghadapi dalam ketenangan, ya, dengan kepala dingin situasi apapun yang ada. Saudaraku, apapun situasi yang saudara alami pada hari ini, apapun situasi yang Tuhan izinkan kita Tuhan alami pada hari ini, saudaraku, mari kita melihat kepada Tuhan, melihat kepadanya, dan kita tetap memuliakan Dia atas seluruh apapun yang kita alami. Bahwa situasi itu tidak melumpuhkan setiap keadaan kita, melumpuhkan kita untuk boleh maju, melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan melalui apa yang dilakukannya dalam kehidupan kita. Tapi justru oleh pertolongan Tuhan, kita akan melihat kasih-Nya, kebaikannya, rancangannya. Kita seperti bejana yang dibentuk di dalam tangan sang penjunan. Dan saudaraku, tetap nantikan Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan turun tangan menolong kehidupan kita pada seluruh langkah kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini saya berdoa dimanapun kita berada, oleh pertolongan Tuhan, kemampuan Tuhan, apapun yang kita alami pada hari ini,
Apapun yang Tuhan inginkan terlewati, kita percaya Tuhan pasti turun tangan untuk menolong setiap kehidupan kita. Dan tetap percaya kepada Tuhan, tetap menantikan Dia, tetap melihat kasih Tuhan, tetap melihat kebaikan Tuhan, tetap melihat rencana Tuhan atas setiap apapun yang kita alami. Dan kita percaya Tuhan turun campur tangan atas kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua kita pada saat malam hari ini. Kiranya oleh pertolongan Tuhan terus mampukan kita untuk berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Dan situasi yang ada sekali lagi tidak menghambat kita untuk maju, tetapi kita untuk maju terus untuk menjadi alat-alat Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan untuk memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa kita. Tapi sebelumnya kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan datang mengingatkan kita, mari kita tinggal tenang. Karena kita percaya ketika kita tinggal tenang, maka kita tahu di sana kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Satu hal yang perlu kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di setiap perjalanan musim hidup kita. Kita bersama-sama katakan pada malam hari ini, Tuhan, kami bersyukur firman-Mu berkata bahwa Engkau selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Mari kita akan pujian ini menjadi pernyataan iman-Mu kepada Tuhan. Katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, aku kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Firman-Mu segala-galanya bagi kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu yang memberikan jaminan bagi kami, memberikan pengharapan, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami tetap diam menantikan saat Tuhan turun tangan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, ada banyak hal yang Tuhan izinkan harus kami lewati, hadapi ya Tuhan. Ada begitu banyak ya Tuhan
situasi-situasi, pergumulan, beban, tantangan, ujian, ya Tuhan, dengan berbagai macam bentuknya atas setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Tapi satu yang kami percaya Tuhan, bahwa dalam segala sesuatu pun Tuhan, situasi apapun Tuhan, ada tangan Tuhan yang sedang berkarya bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, dan kemampuan daripada Tuhan, untuk kami terus boleh melihat tangan Tuhan untuk berkarya atas kehidupan kami, seperti bejana di dalam tangan Sang Penjunan, yang dimana dibentuk seperti yang Engkau mau ya Tuhan, supaya kami menjadi bejana-bejana yang indah ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat apa yang kami bisa pelajari saat malam hari ini Tuhan, dan berdoa bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, semua ikut bersama-sama dengan kami pada malam hari ini Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, sehingga kami terus dikuatkan oleh Tuhan dalam seluruh situasi apapun yang kami alami ya Tuhan. Dan kami tetap melihat kasih Tuhan, karya Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap apapun yang kami hadapi Tuhan, bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, dan di dalam situasi tersebut Tuhan, ada ketenangan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, supaya kami tetap tenang, menguasai diri dan jadi tenang, supaya kami terus bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ketenangan Tuhan, kedamaian Tuhan ada bagi setiap kehidupan kami, bagi seluruh umat-Mu pada malam hari ini dimanapun mereka berada. Situasi yang ada tidak melumpuhkan kami untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Situasi yang ada tidak membelenggu kami ya Tuhan. Tangan atau apapun yang ada tidak melunggu kami ya Tuhan, untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk melihat Tuhan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai orang percaya, sebagai umat-Mu, sebagai murid-murid-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan bawa kehidupan kami Tuhan. Berkati semua kami yang malam hari ini Tuhan. Berkati juga bangsa kami Indonesia di mana kami berada, bangsa yang kami cintai, yang kami kasih ini Tuhan. Dan percaya bangsa ini juga Tuhan ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, dan Tuhan boleh berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami yang ada pada hari ini Tuhan. Berkati juga Tuhan dalam penanganan COVID-19 ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya Tuhan, mereka yang sedang bekerja keras, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan gugus tugas Tuhan, bekerja sama ya Tuhan dengan seluruh elemen-elemen dalam masyarakat, dan juga demikiannya Tuhan dari kami ya Tuhan, baik dari gereja-gereja, dari hamba-hamba-Mu, dari umat-Mu Tuhan. Semuanya terus boleh bergandeng tangan, ikut bersama-sama. Apa yang bisa dilakukan, dikerjakan di mana kami berada ya Tuhan, di mana Tuhan tempat kehidupan kami Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan, kami juga bisa ikut bersama-sama ya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, dalam ibadah-ibadah ya Tuhan yang sedang dijalankan, yang akan dijalankan oleh gereja-gereja, oleh hamba-hamba-Mu, oleh umat-Mu Tuhan. Tolong dalam menjalankan new normal, protokol kesehatan Tuhan, tolong semuanya Tuhan. Semua boleh menyertai, menolong, sehingga umat boleh kembali terhimpun di mana Tuhan bawa kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan rekan-rekan pelayan pekerja-Mu di mana Tuhan tempatkan mereka, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan boleh menyertai seluruh kehidupan mereka. Apapun seluruh situasi yang hidup mereka hadapi, kami percaya ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi seluruh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga bagi seluruh umat-Mu, bagi jemaat-Mu Tuhan, Engkau menolong semua, dan percaya juga pertolongan Tuhan ada bagi bangsa kami. Bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan ini, buat renungan malam ini Tuhan. Biar apa yang kami sudah pelajari, Roh Kudus meteraikan dalam iman kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, ini doa kami, dan kami hari perundungan malam kami pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada saat malam hari ini, dan Shalom.